Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Salibnya Membawa Keselamatan Bagiku, yang terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 20b sampai 32. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penyaliban adalah bentuk hukuman yang sering dilakukan oleh Kekaisaran Romawi pada zaman Yesus. Orang-orang yang mengalami hukuman salib pada masa itu adalah mereka yang memiliki tingkat kejahatan yang berat. Sedangkan kita tahu bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan. Karena kasih-Nya kepada umat ciptaannya, Yesus rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai tebusan bagi dosa manusia. Berikut ini kita akan belajar tentang beberapa makna salib bagi orang percaya, yakni yang pertama, salib merupakan gambaran betapa beratnya dosa manusia. Beratnya salib yang harus dipikul oleh Yesus merupakan gambaran betapa beratnya dosa yang dibuat oleh manusia. Yesus harus menanggung beratnya salib tersebut karena Yesus sangat mengasihi manusia. Yesus mengasihi saudara dan saya. Yesus tidak mau umat ciptaannya binasa. Kedua, salib adalah kekuatan Allah. Roma pertama ayat yang ke-16. Bagi orang Yunani dan orang Romawi pada zaman Yesus hidup, salib dilambangkan sebagai bentuk kebodohan dan penghinaan. Tetapi sesungguhnya salib adalah kekuatan Allah. Orang Yahudi pada masa itu mengharapkan sosok Mesias yang mampu melepaskan mereka secara politis. Mereka berpikir, bagaimana mungkin Mesias bisa mati di atas kayu salib dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Hal tersebut merupakan kebodohan. Tetapi berita tentang salib Kristus merupakan inti berita Injil, bahwa salib merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang ketiga, salib merupakan tempat pertukaran. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Salib merupakan sebuah tempat di mana seharusnya setiap orang berdosa harus dihukum. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia seluruhnya telah terikat oleh dosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Maut diartikan sebagai neraka, tempat penghukuman yang kekal akibat dosa manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena manusia itu terbatas. Manusia tidak dapat memperoleh keselamatan dengan caranya sendiri, karena pada dasarnya keselamatan merupakan anugerah Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Salib merupakan tempat pertukaran karena hukuman tersebut seharusnya ditimpakan atas orang berdosa, tetapi ditimpakan kepada Yesus, agar setiap orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari hukuman dan memperoleh kebenaran dalam iman. Salib membebaskan manusia dari kutuk. Poin yang keempat, Yesus Kristus telah menebus orang percaya dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Kutuk yang dimaksud adalah berupa pelanggaran terhadap hukum Allah. Akibat pelanggaran tersebut manusia menjadi terkutuk dan layak dihukum. Kelepasan terhadap kutuk tersebut hanya dapat terjadi melalui penumpahan darah Kristus di atas kayu salib. Manusia dibebaskan dari kuasa kutuk. Bagi orang percaya, kuasa kutuk telah dipatahkan karena kematian Kristus di atas kayu salib. Poin yang kelima, salib sebagai tempat pendamaian. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib merupakan bentuk pendamaian manusia dengan Allah. Roma 5 ayat 10 menjelaskan ketika manusia masih menjadi seteru Allah, Kristus mati demi pendamaian tersebut. Salib Kristus sebagai tempat pendamaian itu. Melalui pendamaian itu, maka terbukalah jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Melalui karya keselamatan yang Kristus kerjakan di atas kayu salib, terjadilah pendamaian antara Allah dengan manusia. Roma pasal yang ke-5 ayat 9. Poin yang ke-6, salib membawa keselamatan dan kesembuhan bagi orang percaya.
Yesaya 53 ayat 5 menjelaskan bahwa setiap pemberontakan dan kejahatan yang kita lakukan telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Hal ini ditanggung oleh Yesus untuk mendatangkan keselamatan bagi kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus menanggung segala dosa dan sakit kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui perenungan firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa betapa Kristus sangat mengasihi umatnya. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia rela memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa kita. Kristus memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan karya keselamatan yang telah Yesus kerjakan bagi kita. Percaya kepadanya dan mari kita beritakan kabar baik kepada orang lain bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.